alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Khalwat iku ya tidak harus dengan duduk, nyun sewu ya, duduk bersila, gak harus ngono. Miturut surat Al-Ahzab 4142 ini, Al-Imran 191 adalah boleh ikut dilakukan, kau lakukan dengan cara meneng, ngadeg. Apakah berdirinya karena sholat ataukah karena kerja? Tidak harus diam. Bisa itu kau lakukan ketika saat Anda badminton, sepak bola. Kiaman itu berdiri, Pak. Berdiri. Jadi ketika Anda berdiri dalam hal aktivitas apapun, boleh. Yang namanya uzlah khalwat itu kau lakukan. Ingat, uzlah atau khalwat sering kita sebut di dunia thariqah disebut suluk atau khususiyah. Tidak akan bisa sampai bertemu Allah atau duduk di tajalli manakala tidak ada wasilah. Wasilah yang kumaksud ini adalah taline roh langsung ning Allah, talinya ruh langsung pada urip. Lah Allahnya ya di dalam diri jenengan. Ada wasilah yang menyebutkan sebagai jalan khusus menuju bertemu Allah. Enggak ada jalan ini yang dilakukan oleh orang lain kecuali Anda. Ini namanya jalan khusus. Nyun sewu bahasa syariat, jenengan ini harus berjalan di thariqah kang muktabaroh. Syariat itu ya. Thariqah yang sanatnya adalah mutasil, tidak munfasil. Mutasil apa? Tersambung. Tersambungnya ini. Apa ajaramu iku dukurmu ono? Dukur. Kanjeng. Nah, niki yang kita pahami wasilah secara syariah dan thariqah di situ. Loh itu ya penting. Tapi ini tidak bisa menjamin wusulnya dirimu ketika suluk, enggak akan. Yang bisa menjamin secara teori wasilah secara hakikat perlu ditanyakan, sudah enggak, sudah belum ada di hatimu. Sebab mohon maaf, wasilah secara thariqah atau syariat itu sebatas hubungan antara sesama manusia. Makanya enggak salah di dalam thariqah ketika saat berobitoh, pandangan thariqah lo ya, jenengan wajib menghadirkan wajah guru. Miturut situ. Tapi perlu tak nasihati. Jenengan kok megang wasilah secara syariah saja, sementara wasilah secara hakikat yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi, tidak akan pernah bisa ada. Artinya tali khusus hubunganmu langsung nang Allah, tidak manusia. Ini tidak kau bawa, nggak iso Pak. Terima gak terima, percaya gak terpercaya bukan urusanku. Coba dijajal. Jenengan berobitoh hanya secara dohiriyah, sementara tidak mau berobitoh lewat wasilah khusus datang Allah iki, bisa enggak? Sampai buktekno ketika saat khususiyah atau suluk atau khalwat. Wabtahu dan raihlah, bawalah ilaihi untuk mendekat dan bertemu Allah. Apa yang harus kita raih dan kita bawa? Al-wasilata. Itulah jalan khusus atau tali khusus, ruh langsung datang Allah. Wajah itu lan podo merangono sira kabeh fi sabilihi, olehnya perang di jalan Allah. Artinya wajah itu ini berjalanlah kau terus dalam rangka menuju dan bertemu Allah di atas jalan Allah. Ya niki sing tak maksud jalan Allah itu adalah wasilah tadi. Itulah dzikir sirul asrar. Itu bisa kau bedakan sebelum dan sesudah Anda meraktekno, memahami, menerima, meraktekno sirul asrar dan tidak. Anda lah yang bisa menjawab atas sebuah pertanyaan saya tadi. Lakukan berobitoh secara dohir, sementara batin enggak. Bawalah tali sanad antara sesama manusia. Sampai Rasulullah
Bisa enggak hati sampai untuk sampai pada Allah? Dan ketika saat jenengan juga membawa wasilah secara khusus, bagaimana keadaan hatimu? Anda sendiri yang bisa menjawab. Apapun bentuk uzlahmu, jika Allah pertemukan dengan makhluk gaib, tolong jangan sampai takut. Sebab itu di dalam alam mukasyafah. Ketahuilah bahwasannya yang menggerakkan mereka juga Allah. Mereka hanyalah Allah jadikan sebagai alat untuk mengujimu ketika khalwat. Kita akan bisa mengatakan itu yang memperjalankan Allah jikalau jenengan tadi membawa sirul asrar. Ingat, kita harus melajari sebabnya apa Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika saat ada iblis sing ngaku-ngaku pangeran disuruh memberhentikan khalwate, sebab apa beliau tidak tertipu? Alasannya jawabannya satu, buka di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata apa Pak? Jenengan niki karena terus memegang Sirul Asrar. Inilah cara untuk menetralkan keadaan rohaniyah sampean kali kula, yang keadaan rohaniyah itu condong pada Allah. Netral itu terus. Bahkan justru voltasenya akan tambah naik. Otomatis cahayanya tambah bentir. Berikut cara khalwat khusus. Isok bahasa Arab. Gak isok bahasa Arab, bahasa apa wae sampean lakukan basa yang sampean paham mawon. Gak usah koyo cek dadi koyo wong Arab rek. Gak usah. Mana bahasa yang menurut jenengan paham, itu lakukan. Hal ini bisa dilaksanakan di siang hari atau di malam hari. Prakteknya ya apa? Ngeten. Lakukanlah dulu Anda bebersih jasmani dengan bentuk mandi. Sing gak tahu mandi ku cek ini man. Kula 6 dino iki mboten mandi. Habis mandi, lalu wudhu, lalu sholatlah sunnah-sunnah. Tergantung sholat sampai niat ngenekno si A si B, monggo. Tergantung. Sholat hajat, ya Allah, kalau marek datang jenengan, cah kaiku paringno kula, tenang ae, tikekno, jangan gejala, tikekno. Sebab wong wedok iku nek wis laku atine tentang akhlak ilahiyah mau manut dikongkon miring idul ya manut lho nggih, karena beliau itu sibuk memandang yang berperan, tidak sibuk memandang yang diperankan. Itu nggih enak ngudeni lho, gampang. Lampu hijau berangkat, lampu merah berhenti, lampu kuning siap. Lah iya, apa sing digoleki mari ngono? Urip sampean kali kula misal ning donya iki. Karisa umur jagung. Iya kalau nutup. Ya ta? Iya kalau nutup. Apa maneh nek gak jenengan kedah fasjud, tunduk nang ketetapan Allah, yang ketetapan Allah itu yang jenengan terima. Fasabih, sucikanlah kalau di tengah malam itu. Brah. Khususon nang sopo, kepada siapapun boleh. Sampak nang khususon ila iblisi. Lho ora apa-apa. Wong iblis awakmu dhewe kok. Pada diri kita sendiri. Cek gak nemen godhone. Lho ngoten lho. Ora apa-apa. Lah sekarang jenengan boleh diperbolehkan hadiah Fatihah nang para malaikat, khususon ila jami'il malaikatil muqarrabin. Iku lho makhluk, Kanjeng Nabi yo makhluk. Saknone ra iblis. Kok anak tirikno? Gak apa-apa. Miturut pondok pesantren Jaya Baru. Ora apa-apa. Jare Supali nyuwun sewu. Ngelakoni apa sing malaikat seneng, iblis seneng. Lha iku mang jawabe Supali, nulungi maa anake setan keceblung sumur. Lho, iku karo-karone do seneng.
Supali dilawan. Wis gak ono almarhum, gak apa-apa, kirim Fatihah rono. Terutama kepada diantara tawasul terutama terhadap para nabi dan rasul, para kekasih Allah dan kedua orang tua kita sampai ke atas. Basa Jawa mawon, gak usah ngel-ngel. Gak usah disebut namanya. Gusti Allah ya gak bodoh. Khususon sedaya kekasih Allah, khususon sedaya para nabi, para rasuli Gusti Allah. Al-Fatihah. Ora apa-apa. Walaupun jeneng ka Al-Fatihah, Al-Fatihah, ora apa-apa. Lah wong jenengan golongane wong biyen iku ketinggal cepur ya. Waktu nih mondok, waktu nih ngaji babakan tentang Quran, tentang agama, jenengan iki mboten enten waktu. Akhirnya Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Dikon ngimami, bismillahirrahmanirrahim. Lah. Terus sampean paidoyo apa wong ora iso. Nggih, ngapunten, khususon nang kedua orang tua saya, mertua saya ke atas Al-Fatihah. Wis Fatihah yo gak teteh. Iku gak perlu, Pak. Teteh gak teteh miturut pandangan hakikat itu gak perlu. Perlu tapi yo gak perlu. Artinya ada yang paling perlu, duduke atimu ditajali. Waktu jenengan iki melakukan itu. Inilah maksud doa manakah yang mesti diterima oleh Allah? Jawabannya di ayat ud'uni astajib lakum. Sebelum astajib sebagai jawab, syarat itu harus kau datangkan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul bertemu aku, terus kamu ngomong, jalukmu apa? Astajib mesti tak ijabahi. Enggak ya, kebanyakan ayat ini diartikan jaluk. Ud'uni, jaluk sira kabeh ni ingsun. Tapi gak gelem mikir. Di situ ada istifham. Istifham apa? Satu pertanyaan, kata pertanyaan, yang kata pertanyaan ini berangkatnya dari syarat. Apa rupa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, berarti kan harus ketemu dulu. Nang Allah wujudnya lah, kan? Makrifat dulu jenengan. Astajib, ini jawaban pasti. Jawaban pasti itu, astajib, mesti tak sembatan. Kita sebagai umat Islam, manusia pada umumnya nggak tahu mikir di belakang ud'uni itu ada apa, merintahkan apa, istifham yang bagaimana, syarat yang syarat apa. Jarang gelem dipadosi ini. Tapi nek gelem madosi dan ketemu, akhirnya tahu kedudukan daripada ayat itu. Ketemu dulu, tapi tak jamin nek jenengan jikalau sudah ketemu mingkem Pak. Tahu mingkem? Apa mingkem bahasa Indonesia? Terdiam. Apa yang nantinya tadi itu jenengan kepingin ngene ngunu-ngunu, wis gak iso omong. Sebab apa? Diammu itu sebagai jawaban atas kinabule Allah terhadap doa tadi. Makanya sampean wis dadi wong tuwa, iso ngrasakno piye anak sing kaken cocot ambek enggak, wis rasakno dhewe. Anak kemalan jalukan ngene dikai gak cukup ngene, sik ngecebret. Terus ono anak sing meneng, diwene ya diterima, gak diwene ya men. Coba jenengan ati sampean piye sebagai orang tua? Yo ngomong padha niku tak padakno telek ah. Jujur mawon Pak. Hati kita nggak bisa bohong. Lesan kita bisa bohong dengan pertimbangan supaya tidak disongko pilih kasih. Apa bahasa Indonesia pilih kasih Pak? Hah? Ya wis pilih kasih. Udah paham aku. Apa? Memperlakukan anak satu dengan yang lain tidak sama. Wis Anda sendiri akan bisa merasakan Pak. Yang satu dikasih, dasarnya minta maksa-maksa, dikasih, yo gak matur suwun. Masya Allah. Yang satu meneng, dikei iyo, ditompo gak tahu bantah, nyacat, kata malah matur suwun. Nyun sewu Pak. Jenengan sebagai seorang suami, gregeten nang bojo, apa nang embong njaluk duit ngkei 2.000 matur suwun Pak Haji, matur. Ayo. Umume nyun sewu bojo sampean kalian jujur mawon, gak usah tutup-tutupi. Dikai blonjo piro, jarang ngomong matur suwun yo Mas. Jarang nggih? Mesti diitung. Nek kurang mesti nyotot.
Matur suwun gak diteleh ning masyaallah. Bahasa kula nyuwun sewu ya, nyuwun sewu. Mending ngekei wong nggih embong mang senajan 2000, matur suwun adik nyeluk Pak Haji. Nggih sopir kudu gelek. Nggih, waktu ning nggone kriyan niku, perumahan niku. Mesti matur suwun Pak Haji 2000. Budal kaji. Bojo sampean jutaan, belas gak kaji belas. Allah. Artinya apa Bu? Bu ngeten Bu ya. Bojo kerja niku nggih sawara. Nggih. Apalagi yang ada di bangunan, terus mreman ning sawah. Geger iki panas kabeh. Keringetin jenengan kali kula sebagai istri anak menikmati. Ojo kok sia-sia tenan, ojo kok sia-sia. Sekecil apapun ucapan kita terhadap seorang suami, belajarlah untuk santun seperti bahasane orang Jawa Tengah. Loh, Jawa Timur juga iso. Lho nggih, saged. Nek gelem belajar. Malah kadang-kadang nyun sewu, walaupun bahasane alus Jawa Tengah, kadang-kadang gregetno. Lho wonten. Nyun sewu sak kasar-kasare parut, Pak Bu, manfaat. Nyun sewu sak kasar-kasare parut. Apa sing alus iku, Pak? Ula. Sak alus-aluse ula, Pak. Ya ono bahayane, nyokot. Nah. Wan, kok bahas itu kuno bareng. Ketika jenengan sampun wasilah terhadap orang tua dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Udah diamlah kau, baik secara jasmani lebih-lebih rohani, karena ini khalwat secara khusus. Hatimu hanya melakukan dzikir sir dan sirul asrar. Nah ini sir tak kongkon. Karena apa? Karena untuk menyamakan irama antara nafas keluar dan masuk. Ketika nafas masuk, hatimu ucapkanlah hu dan rasakanlah di dalam hu itu ada urip kang sejati. Inilah yang kumaksud, siapa rahasia di belakang kita semuanya ini. Di balik layar kita itu siapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Temui dengan cara rasakanlah. Rasa apa itu? Imankanlah, hadirkanlah, rasakan dalam hatimu kehadiran wujudnya Allah. Urip itu yang memasukkan napas dengan bahasa harfiah, ngucap hu ningati. Ketika nafas keluar, ucapkan Allah. Sama, sertakan juga sirul asrnya. Pun yang perlu kami sampaikan, akal jangan kau ikutkan. Nek akal kau ikutkan, asli rewet bahkan dadi pedot akalmu sarape. Aku gak dendeni nek pedot dandanan ini nang Menur atau nang Lawang nek Jawa Timur. Nek cara Jawa Tengah Solo. Tapi nek pedote hubungan akal dengan urusan sakliyane Allah iku mesti wajib. Dan bisane pedot sing medotno ya Allah. Lah Allah oleh medotno hubungan akal dengan perkara selain Allah itu dikarenakan fadl anugerah Allah yang diletakkan di dalam diri jenengan disebabkan jenengan terus menerus berzikir. Satu, dua, ketika di posisi jenengan iku disebut salikin iki orang yang berjalan di atas jalan Allah menuju bertemu Allah disebut salik. Anda kok ya dijak Allah jalan-jalan diperlihatkan isine alam kasyafah, ojo wedi, jangan takut. Goibe makhluk mulai dari bangsa jin, bangsa iblis, alam-alam arwah, mohon maaf, atau bangsa malaikat, alami malaikat, bangsa para arwah para kekasih Nabi dan Rasul Allah. Udah sampeyan iku cukup pesen saya, biar tidak ada hati iki rasa ketakutan manakala dipentokno, diketokno alam-alam yang menakutkan seperti neraka atau jin atau iblis. Cukup Anda memfungsikan su'aul basirah, rasa menuju ainul basirah, cahaya ma'rifat. Itu aja. Cuman nek kula asal pesen untuk mengokohkan hati sampean. Bener apa gak kitab sing dilonceng klason, nyun sewu ya, diajarkan selama ini Rasulullah juga mengajarkan. Bener apa gak
risalah ini dulu Rasulullah nyampaikno. Wis, nek ansal kula pesen supaya kanggo nguatno ati sampean ketika saat jenengan bertaklim muta'alim iki. Takok nang Kanjeng Nabi. Nek ketemu takok, "Ya Rasul, bener sing diajarno kelason iku dulu jenengan ajarno. Nek gak Pak, detik iku langsung tak tutup, aku gak ngaji, gak taekan." Wis iku tok. Wis. Nek panjen beliau tidak pernah menyampaikan apa risalah yang ini sudah kami bahas selama 24 tahun. Risalah yang khusus berbicara tentang keahatan Allah. Cara untuk menjadikan iman ke ihsan atau cara untuk hati ini meninggalkan iman selain daripada al-haq menuju al-haq. Nek pancen ndak tak tutup Pak. Wis lapo sora-sora nulis-nulis bah matamu bejat bandak. Ayo coba. Aku gak usah ngei kabar hasil sudah 5 bahkan lebih yang sudah membuktikan itu. Aku gak usah kondo sampean. Oh iya jawabannya bener. Engko gai-gai engko tambahan. Wis jane sing ngruh dhewe ae. Tapi ingat, bukanya alam kasyaf bertemu siapapun terutama Kanjeng Nabi, iku gak iso sampean grotok-grotok. Apa ya grotok-grotok? Coba lo, gak iso. Nek iku teko ya kuwi gak iso nolak. Nek iku gak teko gak diweno Gusti Allah, yo gak iso nggodak. Ingat, tujuan sampean itu hanya bertemu Allah, bukan bertemu selain. Wis ingat. Makanya pesan saya, jikalau kau diberikan ajaran seseorang untuk menemui si A, si B, si C dan lain sebagainya, pokok intinya selain Allah, khalwat uzlah itu Pak, definisinya adalah yakfur billah, yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Quran ini. Ojo ketemu makhluk, ketemu Allah. Al-Baqarah 256 itu Allah katakan. Tujuan jenengan uzlah itu tidak bertemu selain Allah. Intine jenengan dikira gak kepingin. Ojo ana kepingin dadi wong sing mulya. Ojo kepingin dadi wong sing sabar. Ojo kepingin dadi wong sing takwa. Wis ta, iki kok teko dhewe. Ojo kepingin dadi wong sing ben utangku undang lunas. Ojo duweni niatan sing kaya ngono. Cukup hatimu itu mung tujuane bertemu Allah. Sebab semua makhluk dalam genggeman sing sampean parani mang. Biar korban itu aku sih, saya sendiri Pak. Anda jangan pernah ada korban berikutnya. Estu, cukup saya sendiri. Sehingga apa pengalaman yang sudah kami lakukan. Itu sebagai pitutur dan pengalaman bagi saya. Dan disitulah aku nggak kepingin Anda tersesat seperti apa yang pernah kami terjadi tersesat. Oleh sebab itu, pegang teguh tali itu terus. Walaupun Anda itu di dalam alam kasaf diketinggalkan makhluk goib Allah. Sebetulnya tidak jauh berbeda di alam hadharah. Gini ki jenengan diketemokno wong lanang, wong wedok sing menggoda makhluk-makhluk lain, urusan dunia sing menggoda. Sama sebetulnya ini. Sama. Tinggal pertanyaannya, Anda bersaksi pada siapanya? Fihi ing dalem suwarun, apakah kau menyaksikan suwarunnya? Atau mukawanatnya, atau fihi wujudnya Allah fihi ing dalamnya, di dalamnya Allahnya apa makhluknya. Siapapun kita tidak akan pernah bisa menyaksikan Allahnya manakala Anda belum paham dan belum membawa wasilah khusus. Titik. Mesti ketemu makhluk. Makanya dalam dunia thariqah Pak, nek jenengan wis misali nyun sewu laporan, ih kula sampun ketemu cahaya sak gegem-gegem. Misali pewadang ketemu Kanjeng Nabi kula nuwangi. Kula niki wis ndugi napa durung? Nek Jaya Baru sing jawab. Si adoh. Durung. Kula niki saged ngerti krenteke atine wong apa wis toto? Tak jawab. Awakmu iku keplecuk. Wis, ngoten. Bengkok. Ingat dalam surat Ibrahim ayat 3 bagaimana visi dan misi nafsu itu. Atau orang-orang yang dijadikan nafsu sebagai pengikutnya. Bagaimana? Wayabghunaha aywaja. Membengkokkan arah tujuan Anda. Bengkok. Sing tadinya jenengan iku apa? Pak Saleh tujuan sampean Solo temu Allah. Pun membetok sudah memegang sila sampun. Monggo diterapno. Sret. Lah kok di situ ketemu toto kerot. Ngerti toto kerot?
Dodok kerot iku ya dodok kerot. Apa ya? Seakan-akan bisa nulungi jenengan. Seakan-akan. Berangkat ini ngarep ono pulpen, ono kertas. Piro nomor remene? Misalnya, coba koyok-koyok. Mandal kuwi ditipu banget awakmu. Yuk kebegal. Dan atau jenengan iki di situ dihadapkan Allah berbagai karomah. Kok ati sampean kesensem berarti tetanda kalau kita telah bengkok. Lah, ayat nomor 3 Ibrahim ini jelas ditutup ulaika fi dhalalim ba'id. Ingatlah. Hal yang seperti itu adalah orang-orang yang tersesat amat jauh. Ketemu Kanjeng Nabi padahal. Mengapa demikian? Karena makhluk. Tujuan sampean tidak ke makhluk. Lho ngoten niku. Jawab. Paham nggih? Wis. Sampai berapa jamkah hal itu kulakukan saenake jenengan bisa berdiri, duduk monggo. Jenengan sing tuwek-tuwek nek gak ono sendenan niku, Pak. Kados kula ngeten iki wis gak kuat. Sak jam ae mboten kuat. Tapi nek jenengan sing umur 30, tahes. Terus bagaimana kita yang tua? Gelendangan ae. Kan ayatnya 191 Imran Ali Imran kan dikatakan. Tidak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa berduduk dengan berbaring. Angsal, Bon. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53. Ketika hati manusia sudah terjerumus, loh kok melayu rene? Ya apa emang? Oh nutup ngopen. Kholwat khusus. Nomor 3, berarti kholwat sudah jelas Pak G, sudah paham ya? Bon. Langsung nomor 3, pengaruh dunia. Ada 2 golongan yang hatinya masih terpengaruh kenikmatan kehidupan dunia. Apakah kita ini tergolong? Yang sudah berkholwat apakah tergolong? Kita lihat. Orang-orang yang hatinya ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya ingkar dengan ajaran tauhid. Ya, akhirnya ditutup hatinya disebut waladina kafaru. Wong umum ngarani kafir gitu loh. Nah, itu sebetulnya hati yang tertutup dan mendustakan ayat-ayat Allah. Otomatis ayat yang bersifatkan mohon maaf tersirat niki. Tidak hanya ayat yang bersifatkan tersurat akan tapi juga tersirat. Bukan hanya ayat-ayat mukawwanat akan tetapi juga ayat yang lebih ke dalam mutasyabihat. Dan enggak mau bertemu Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 10. At-Taghabun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang mengingkari bi ayatina itu maksudnya. Wa kadzdzabu lan mendustakan terhadap ayat-ayat saya kata Allah. Iku ulaika ashabun nar utawi mereka iku ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka. Khalidina fiha, dia kekal di dalam. Wa bi'sal masir, saelek-elek balik ya kuwi. Sejelek-jelek kembali kepada Allah yaitu. Maksudnya gimana Pak ini? Yang disebut khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu gimana? Sepanjang jenengan ini hati belum bisa mau untuk menyaksikan bahwasanya semua itu Allah, alias hati sampean memandang makhluknya, selama itu jenengan kekal abadi. Hati ini panas, khawatir, ada rasa gelisah, rasa jenengan iki takut. Walaupun jenengan dunianya mewah, teringgapi penyakit ini pasti sing sugih takut melarat, sing melarat tambah takut gak ono sing dipangan. Lah wis melarat kok. Sing duwe jabatan takut kelangan jabatan, sing gak duwe jabatan nggih ngoten.
Pokoknya kehidupan kita itu penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, apa besok yang terjadi, khawatir. Itulah yang disebut khalidina fiha abada. Ulaika ashabun nar. Lah mereka itu sebagai penghuni yang kekal. Tapi jikalau jenengan iku ingin keluar dari nar tersebut di dunia ini, yo kau tidak boleh mengingkari ayat-ayat Allah, tidak boleh mendustai ayat-ayat Allah. Iku coro balik katane. Lagi di dalam surah Al-Hajj ayat 57. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum adzabum muhin. Siksa yang menghinakan dirimu, wis padha maksude. Lagi di dalam surat An-Nahl ayat 28 ya 88. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adabam fawqal adabi bima kanu yufsikun. Orang-orang yang hatinya tertutup dan selalu menghalangi orang lain dari jalan Allah. Pundi sih bojone ngaji gak setuju, iku sesat. Ayo budal pegatan ae. Lho ana sing ngoten. Lah apa sampean pusing-pusing? Wong lanang gak kurang. Sing padha seiman. Lah ngoten nggih. Nek wong lanange gelem, nek gak gelem ya geblake mbing. Lah mumpung gelem ngene iki lho maksudku. Lampune ijo ngoten. Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Apa bentuk kerusakan ini? Jenengan kali kula niki dolim pada Allah dengan bentuk mohon maaf beriman yang berperan makhluk. Terus membuat kerusakan disampaikan pada orang lain. Aku iki sing makhluk iki sing nah nyun sewu rasa sing ono jero ati sampean lho. Ngomong nang jopo, sing ngaji klason, sing ngimami iki iku. Lho, iku padha ambek jenengan iki telah berbuat kerusakan. Padahal semua itu etok-etok. Makhluk iku etok, asli nih yang melakukan hanyalah Allah. Pun. Yang nomor dua golongan-golongan iki jelas wis ka arep blas dengan dinu tauhid. Yang kedua golongan-golongan yang hatinya menyimpang dari perintah. Itulah golongan yang sebenarnya sudah tahu jika pengaruh duniawiyah ini sangat berbahaya. Namun jika dinasehati untuk kembali terhadap Allah tetap tidak mau, bahkan malah menyalahkannya. Kok pangani opo bojomu iku anakmu? Wong kabeh iku dhuwit kok. Sembarang ndugi dhuwit. Nek gak kerja gak mangan awakmu. Kok ingoni opo anakmu kok pondokno? Mulih-mulih lah paling banter mudin. Sebab besok mimpin. Tapi Pak nyun sewu, jenengan kali kalau sebagai wong tua, ketika saat sudah sumare meninggal, jagakno sapa kuwi ayo. Bojomu repot golek gendaan. Lho tenan iki ngomong. Dulurmu orang kadang. Sehingga mengapa dalam hadis Rasulullah itu mengatakan awaladun salihun yad'ulah, bukan bojo, bukan dulur, bukan orang lain. Karena apa? Karena anak itu adalah hubungan yang paling dekat. Bagaimana mungkin anak ini tidak jenengan didik dengan tentang masalah dinu tauhid bisa untuk ngirim donga dateng jenengan? Ya ora mungkin. Dikirimi gegeran royoan warisan kok weker. Jari lagune kok aku roh ngono, tak jaluk maneh nek umpama aku iso njaluk, tak jaluk maneh bondoku. Tiga gegeran. Memang Pak, siapa sih yang gak bangga orang tua kita sukses dunianya? Bangga nggih? Tapi jenengan iki sebagai anak, kali kula sebagai anak tidak terasa kalau jenengan kali kula ndongakno wong tua ndang mate supaya ndang kok warisane jatuh. Lho wonten lho anak iku sing gegeran masalah warisan iku wonten. Bahkan orang tuanya durung mati kadang-kadang njaluk bagian. Wonten nggih ngoten niku. Ngono iku cegel ngogot ya Pak anak sing koyo ngoten niku. Cegel ngogot. Satu saja kita sebagai anak dihadapkan satu pertanyaan isok bales mboten. Wahai anakku, balesen banyu susuku. Balesen waktu cilik kuwi tak cewoki, nangis tak kudang. Bapakmu ya wis teko nyambut gawe kesel-kesele kuwi digendong kene.
Balesen saged ta bales? Mboten. Ilingo. Letakkanlah ke depan akhlakmu terhadap orang tua juga terhadap Allahmu. Kedua-duanya sampai harus meletakkan diri. Ingat, segala hal apapun itu tidak akan pernah keluar dari kudrat dan irodahnya Allah, kodok dan kodarnya Allah. Kita cuman iki wayang yang diperlakukan, Pak. Bon. Jadi ada seseorang itu ketika saat dikasih tahu bahwasanya dunia dan seisinya ini yang menciptakan Allah, ada yang beriman seperti itu. Oh iya. Sehingga perkara alam iki ya Allah, percaya. Tapi ketika saat disuruh praktek rohanianya, nggak mau. Golongan manakah inilah? Inilah Pak yang disebut sebagai golongan fasik. Nek cara dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir tapi wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan beriman pada Allah. Mengatakan iki bahasa hati, Pak, bukan bahasa dohir. Percaya sing gaekno sampean tutuk kene Gusti. Tapi ketika saat ruhaniah hati disuruh untuk membuktikan Allahnya itu yang mana, untuk kholwat nggak mau. Jangankan kholwat, disuruh untuk belajar ilmunya ditolak kok. Inilah golongan yang disebut wa mahum bimu'minin. Sesungguhnya Muhammad, mereka itu tidak beriman. Iku jenenge musuh dalam selimut. Begitulah. Mana golongan orang-orang yang dikatakan dalam surat Az-Zumar, iku alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu, enggak masuk. Mana golongan-golongan musyahadatul fana kamil, enggak masuk. Apalagi musyahadatul baqa, enggak masuk. Wis. Nomor 4 terakhir, anugerah Allah. Mana sih anugerah dan apa itu anugerah? 2 anugerah Allah berikan kepada manusia, yaitu anugerah jasmani, yaitu Rahman, kebutuhan jasmani yang dengan sudah ditanggung Allah. Itu anugerah jasmani. Yang kedua adalah anugerah rohani. Itulah anugerah yang jenengan iki ditakdirno ati buka. Tentang ilmu tauhid, tentang kholwat, tentang istiqomah, sampai jenengan iki sadar bahwasannya kholwat itu wajib, uzlah itu wajib. Terakhir, kemakrifatan itulah anugerah yang terbesar. Udah. Peniadaan diri sebagai manusia makhluk itu anugerah yang terbesar. Penetapan itsbat, penetapan semuanya itu akunya Allah, itulah anugerah yang terbesar. Hal yang seperti inilah Pak yang Rasulullah mengatakan sebelum beliau itu meninggalkan dunia dengan 2 kalimat, kaifa ya Jibril ummati, bagaimana umatku sesuk. Ini artinya di dalam pesan itu Pak Bu, saat tak tinggal iki umatku isih gelem ngikuti ajaraku iki apa ora? Mendapatkan anugerah yang termulia. Apakah hanya tak tunggoi waktu aku urip ini aja mau melaksanakan, apakah setelah itu mau enggak? Inilah maksud 2 kalimat yang beliau sampaikan kepada Jibril. Untuk sampai pada anugerah yang termulia ini Allah jelaskan di dalam surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Potongan ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa yang dalam hatinya betul-betul memegang takwa, mahrajan, maka seluruh apa sir-sir kegaibane Allah buka. Berarti untuk menuju tingkatan makrifat itu sangat mudah. Syaratnya takwa. Di dalam takwa ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ayat yang nomor 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu apapun tentang rahasianya Allah yang tadinya kau tidak paham. Pahami mek dzikir sirul asr tok. Ilmu liyane wis gak paham apa maneh ilmu Quran, ilmu hadis, belas nul botul. Oleh karena kau ini mengutamakan akhlak ilahiyah, selalu jenengan kumandangkan di dalam setiap aktivitas Anda, maka wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang ini akan Allah cukupi, Allah berikan solusi kebutuhan rohaniah yang dia tidak sangka-sangka. Aku gak menerjemahkan ini dengan Ar-Rahman tuh ya, Ar-Rahim. Tapi kalau ini mengimbas Ar-Rahman, monggo
Sebab ayat ini diartikan oleh golongan-golongan kita yang ada di syariah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini urusan badokan. Bisa. Urusan badokan. Kebutuhan jasmani. Tapi sebetulnya adalah urusan kebutuhan rohani. Artinya kalau makrifat itu jenengan sudah dibuka oleh Allah, anugerah sudah diberikan, semua rahasia ilmu khusus tentang ilmu sir-siri Allah, rahasianya Allah, buka kabeh. Ikilah yang coro Nabi Khidir disebut ilmu laduni. Akhirnya laduni ilat isok muni. Laduni ku ilat muni. Ilati hati muni, bukan ilati dohir, ilati hati. Nek ilati dohir berarti Rasul, nek ilati hati ya Rasul ya Nabi. Khusus Nabi tok niki ilat jero. Ilat jero iku ya apa? Jenengan iki angen-angen tafakur iso tembus. Itulah maksudnya laduni. Pun telas. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya pada Allah fahuwa hasbuhu, maka semua urusan itu dicukupi Allah. Termasuk jenengan iki solo. Lah niki lho. Jenengan nek pasrah nang Allah. Carane pasrah udah lepasan keakuanmu yang solo, yang kholwat, yang zuhud pun sampai pupuk keakuannya Allah. Itulah yang dimaksud wa may yatawakkal 'alallah. Pun bab terakhir kawalisis. Kata penutup, dari semua apa yang sudah kami jelaskan Bapak Ibu mulai awal sampai akhir di kitab awal ini, yang kitab awal ini nanti ada edisi berikutnya, bisa kami simpulkan bahwa semua apa yang sebelum, sedang, sesudah terjadi itu datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sampean kudu ngunci rapet semua apa yang terjadi pada diri Anda, anak, istri, suami, orang lain, apapun, hati sampean harus ngunci rapet dengan kata semua datangnya dari Allah. Harus rasa itu sampean lebokno. Iku cara meraktekno. Dan semua harus ditetapkan bahwa yang wujud dan yang segalanya adalah yang esa, baik di dalam ataupun di luar diri. Inilah Pak, nanti cara seperti inilah jalan untuk sampean iki sampai pada kewusulan kemakrifatan pada Allah. Sangatlah mudah kalau Anda mau untuk melakukan. Intinya adalah lepaskan iman atau rasa makhluk yang wujud di dalam hatimu yang segalanya. Dengan begitu maka akan muncul penetapan iman atau rasa yang esa atas segalanya. Inilah yang disebut nafi isbat. Inilah yang dalam surah Toha ayat 14 disebut innani anallah la ilaha illa ana. Jika ada kesalahan dalam penulisan, banyak sekali ternyata, mohon maaf. Baik secara tata bahasa atau yang lain, kami sebagai penulis mohon maaf dan koreksi serta saran dan kritikannya di nomor ini. Ini nomor saya, tapi sementara tak tutup sian ya. Rapopo, tak benani, tetep engko nek ada kritik iku WA sing ribuan iku murup, kling. Kedip-kedip ngeten, Pak. Oh iki ono kritikan, ono saran, ono baru dibuka nih. Kitab ini dilarang untuk digandakan tanpa seizin kami, karena kami juga memakai sistem legal, dan kami juga ada izin dari Menkumham. Sebelum kami launching kitab ini, maka kami punya payung hukum jikalau ada yang melanggar dari apa yang sudah ditetapkan. Sekretariat Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, Dusun Gelongan dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sudah rampung. Besok kita beat, dan beatnya cuman besok aja. Dan besoknya yang ditanyakan tadi, apakah ada santapan rohani? Santapan gitu ya. Nek santapan rohani itu terus Pak, nggak pernah berhenti. Nek santapan jasmani oleh leren, tapi santapan rohani iku gak oleh leren. Mateng aku. Oke. Jadi besok bagi jenengan yang bertahan melakukan kholwat di pondok, monggo. Sampai kapanpun monggo. Yang melakukan kholwat di rumah, monggo. Ukur sesuai dengan kondisi jenengan. Lihat kondisi sampean di rumah dibutuhkan keluarga apa ndak, penting apa ndak, sampean ayai dewi.
Saya katakan kholwat di pondok atau di rumah itu sama, manakala jenengan iki ngasto megang sirul asrar. Jadi nggak ada bedanya. Sesuaikan dengan keadaan jenengan. Jikalau perlu di sini silakan, jikalau nggak perlu, lebih penting di rumah, monggo dilakukan di rumah. Sampai kapankah? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai paham ya? Ya wis kata terus no. Cari wong londo opok. Sampai mati, sampai mati. Pun Bapak Ibu, kita masuk. Ya, tetap saya besok tetap ngaji. Tetap ngaji dan nanti kitabnya iya ya. Ya apa iki? Aku ya durung nyetak ya. Ya wis ngaji ruman sementara. Nggih, kita masuk dalam tanya jawab. Monggo kula aturi.